Pagi. Apa kabar? Saya akan berbagi pengalaman sedikit dengan produk yang ada di sini, dengan kesehatan daripada tante saya. Ada fotonya ya Bu ya? Oke, ya sebentar ya. Oke. Tantenya ya Bu ya? Oh, ini dia. Ini adalah tante saya. Sekarang ini pada waktu ini usianya 88. Sekarang dia berusia 90 pada tanggal 11 Maret nanti. Ini sekarang. Pada waktu ini Desember yang lalu. Namanya Ibu Francisca Darmawirya. Dia pada waktu usia 86 dia mengalami penurunan daya ingat yang kita kenal mungkin dengan nama Alzheimer atau pikun. Waktu dia mengalami masa penurunan daya ingat itu, keluarganya tentu merasa khawatir. Dan saya yang kebetulan sudah menjalankan produk-produk ini, saya datang ke rumah tante saya menawarkan produk-produk ini, dan salah satunya adalah ini. Pada waktu itu belum masuk saya ke Jepang, saya bawa pulang. Jadi kebetulan di rumah saya mama saya masih sehat, jadi belum saya kasih. Jadi saya tawarkan kepada tante saya yang mengalami kepikunan ini. Pada waktu dia pikun, besannya sama-sama mengalami masa penurunan daya ingat itu. Ditawarkan tidak mau. Dia minum, tante saya minum. 9 bulan kemudian, besarnya meninggal. Tante saya sampai saat ini sehat walafiat. Pada usia 88, dia jatuh, tulang panggulnya patah. Tulang panggulnya patah, jadi harus dilakukan operasi. Saya menawarkan kepada keluarga tante saya, culture. Pada waktu sebelum operasi sampai setelah operasi, dia minum 1 hari 15 biji, 15 tablet. Iya. Dalam waktu 3 bulan, belum sampai 3 bulan, tante saya sudah bisa jalan. 3 bulan ya Bu ya? Usia 88, dalam waktu 3 bulan, dia sudah bisa jalan. Sebenarnya kalau secara logika, usia 88 dengan tulang panggul yang copot, itu tidak mungkin bisa jalan sempurna. Tapi dia bisa jalan. Dia mengkonsumsi Isokenko sampai sekarang 6 kapsul per hari. Ya, dengan culture. Jadi seperti yang Mister sharingkan, bahwa sehat itu memang harus dibarengi dengan olahraga dan juga perhatian. Kebetulan orang tua memang butuhnya perhatian ya, sehingga dia merasa usia seperti ini masih bisa berguna untuk anak cucunya. Kemudian saya akan sambungkan dengan kesaksian mengenai kanker payudara stadium 3B yang akan dibawakan oleh teman saya atau upline saya, Ibu Dewi. Iya, kita panggil Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi, kasih tepuk tangan dong Ibu sekalian. Ya, Ibu Dewi. Ini adalah kakaknya Ibu Dewi yang berusia 54 tahun pada waktu dinyatakan kena kanker pada bulan September tanggal 18. Selamat pagi. Ini saya langsung sharing saja ya, supaya waktunya juga cepat. Ini kakak saya ini memang punya kebiasaan buruk. Kalau kita bilang rakus, ya makannya luar biasa, sembarang dimakan. Jadi hasilnya memang ya seperti itu. Dia kena kanker itu sudah lama mestinya, cuma dia nggak ngomong karena dia ketakutan sendiri. Itu kira-kira kalau prediksi dari dokter itu kira-kira 2 tahun. Dan saya kaget sekali, dia nggak ngomong ke siapa-siapa. Waktu dia sudah hopeless gitu ya, putingnya sudah mekar, dia sudah berdarah. Saya kira berdarahnya itu ya, sekarang saya nggak tahu kanker payudara itu seperti apa. Saya kira
ya cuma ya sedikit kecil-kecil gitu lihat darahnya. Ternyata saya suruh ke Jakarta, saya mau periksa. Saya mau periksa yang betul, kamu ke Jakarta. Dan kebetulan saudara saya itu semua nurut sama saya ya, karena saya anak paling kecil. Dan saya itu memang meskipun paling kecil tapi paling tegas di antara mereka. Dan saya bilang kamu harus ke Jakarta, saya mau periksain kamu ke dokter. Ternyata dokter di sini langsung vonis dia 3B karena dia sudah merasa ini nggak mungkin kalau posisi sini pasti ada metastasis ke lainnya. Cuma belum diperiksa waktu di Surabaya. Nah setelah itu begitu tahu saya langsung belum kemo, saya langsung sudah karena dia memang sekolahnya juga nggak tinggi dan suaminya juga nurut. Saya bilang kamu harus konsumsi semua. Saya langsung bilang kamu harus konsumsi Super Eva Yang harus 6 langsung 6, terus Dunhat juga 6, Gold 6, semua 6. Terus kalau kamu drop, saya minta tambahi Kenko 1. Itu sebelum kemo. Memang semua harus, karena saya tahu kondisinya, lihat sampai kaget, nangis saya melihat seperti itu. Terus dalam waktu berapa hari ya? Kira-kira 2 minggu kemudian baru proses kemo. Setelah kemo tanggal 18 pertama itu kemo. Nah ini hasil yang pertama dokter berikan ya. Kemo pertama tanggal 18 September. Itu dia di USG semuanya seperti itu. Terus setelah kemo pertama, tapi dokter tidak mau memberikan obat yang benar. Cuma dikasih 2 komposisi. Padahal dokter Jakarta bilang harus 3 komposisi. Karena itu langsung begitu kemo pertama saya langsung telepon ke dokternya. Kenapa kamu kasih cuma 2 komposisi obatnya? Meskipun sudah minum ini semua, tapi tetap obat dokter kemo harus yang benar. Terus dokter bilang, karena komposisi yang ketiga itu mahal ibu. Saya bilang jangan perkara harga, karena kakak saya mampu, saya bilang gitu. Terus akhirnya 3 minggu lagi dikasih komposisi yang ketiga. Setelah itu kemo yang kedua hitungannya tanggal 30 bulan 10 setelah USG semua, dokternya itu sampai bingung, profesornya bingung, ibu ini minum apa selain obat dari saya? Terus kakak saya itu kan dia nggak mau ngomong, enggak dok, saya cuma minum dari dokter saja sama kemo. Itu sudah menyebar ke paru-paru ya, ada ya di sini ya, lung metastatic process course nucleotide itu ya. Itu berarti sudah menyebar ke paru-paru, bintik-bintiknya paru-parunya sudah banyak. Setelah itu dokter ini sudah tahu dulu. Setelah itu barusan kemo kan. Nah kemo terus dokternya heran, kok bisa seperti itu gitu loh. Tapi sampai dokter bilang ini mujizat, dia bilang gitu. Dia nggak tahu ini. Terus setelah itu di kemo lagi tanggal sebelum kemo itu kan selalu USG, selalu foto semua ya. Terus pada waktu tanggal 20 bulan 11 itu waktu foto ini saya nggak bawa datanya ya, karena kan foto nggak mungkin dibawa. Dokter sudah bilang paru-parunya sudah membaik. Terus itu sempat ditanyakan apakah perlu operasi pengangkatan yang di kanker yang di payudaranya. Dokter bilang kalau lihat hasilnya seperti ini kayaknya nggak perlu. Padahal dari Jakarta katanya memang harus dibuang payudara. Harus semua dari awal, dari dokter Surabaya sudah bilang harus setelah diobati, setelah di kemo pasti nanti kecil terus diangkat. Jakarta juga gitu, setelah di kemo kecil diangkat. Ternyata ini luar biasa karena dibantu dengan obat vitaminnya kompak ini semua. Terus pada tanggal 11 bulan 12 itu kemo yang keempat. Ya, kemo yang keempat. Kemo yang keempat itu setelah kemo, anaknya tanya, dok, ini perlu operasi nggak? Dokternya marah, kamu nih kok ngomong operasi terus, apa mau mamamu dioperasi? Tidak ada operasi, luar biasa. Dokter yang tidak ada operasi. Terus 11 bulan 12 itu kemo.
biasanya orang kemo tuh selalu kan drop ya. Tapi karena kita sudah bayar tiket waktu itu bulan Maret, April kita sudah satu keluarga saya, 5 bersaudara perempuan sama anak suami saya semua. Ini saya bersaudara. Nah ini yang paling tua yang kuning, yang kedua yang paling ujung sana, terus ketiga kecamataan, keempat itu yang kena kanker, terus saya sendiri ya. Nah ini saya itu deg-degan tuh, bayangin orang kondisi kemo tanggal 19 berangkat, aduh saya sampai pokoknya bawa ini yang banyak koper saya bilang. Terus memang Suaranya ke Yerusalem. kita ke Israel ya, kita 13 hari jalan, hebat luar biasa, tidak ada yang tidak diikuti, semuanya dia jalan. Tapi saya pantau juga, kalau kelihatan dia agak capek gitu ya, saya bilang sebenarnya saya sudah tambah lagi, jadi 2 kali sehari untuk kenkonya. Tapi yang lainnya tetap semua 6 gitu. Terus kemarin tanggal 6 bulan 1 bulan 15 ada kemo lagi sekali lagi. Terus tanggal 27 itu sudah dinyatakan bersih. Ini surat dari Bersih. dokternya menyatakan bahwa kankernya sudah bersih. Sudah bersih semua, cuman ya dokter bilang tetap jaga makan. Jadi bersih dia sudah. Karena memang kanker kita nggak bisa ngomong 100% ya. Cuman paru-parunya bersih, payudaranya bersih, semua kering. Dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Dan ini dinyatakan secara medis, jadi bukan kami yang berbicara, tapi secara medis yang menyatakan ini bersih. Ada tulisan tidak tampak gambar, berarti kan memang betul-betul bersih. Tidak tampak gambaran metastase di paru, klasifikasi di posterior pleura paru kanan, tidak tampak evosi pleura aktif. Saya Bu, luar biasa ya. Dalam waktu berapa lama Bu? 4 bulan Bapak Ibu sekarang berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi.